Pemerintah menetapkan vaksinasi booster gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk membahas lebih lanjut skema vaksinasi booster di 244 kabupaten kota di Indonesia, kami sudah terhubung via Zoom dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tirmizi. Selamat siang Ibu. Dokter, Selamat kita siang, Mbak Lia. langsung saja. Sehat-sehat. Bagaimana dengan ketersediaan vaksin booster? Apakah mencukupi begitu, Dok? Ya, jadi memang sudah kita lakukan perhitungan ya. Pada waktu di awal memang kita melihat kemungkinan pemerintah itu hanya mampu menyediakan untuk PBI dan untuk lansia. Tetapi kemudian kita tahu bahwa dengan adanya beberapa skenario terutama dari hasil kajian bahwa vaksinasi itu bisa diberikan cukup dengan setengah dosis, akhirnya ini yang kemudian eh, berdasarkan perhitungan kita dari kebutuhan total vaksinasi booster itu 179 juta sasaran ya, artinya ini cukup untuk bisa kita penuhi ya, karena jumlahnya ini bisa dari jumlah yang tersedia. Jadi tentunya ini tetap dilakukan secara bertahap ya. Tapi masih mencukupi begitu ya, Dok. Bagaimana dengan proses mendapatkannya? Iya, jadi saat ini memang prioritas vaksinasi booster kita adalah kepada lansia dan kelompok masyarakat yang rentan ya, artinya mereka yang memiliki komorbid ataupun punya kelainan-kelainan imunitas. Nah, untuk mencek apakah kita sudah menjadi sasaran daripada vaksinasi booster ini khususnya untuk lansia, ini bisa dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kita sudah mengumpulkan dan meregistrasi secara khusus untuk lansia ini untuk melihat ya apakah memang sudah eligible untuk bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini. Nah, kalau sudah terregistrasi dan bisa mencetak kartu tiket vaksinasi, silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di dalam tiket vaksinasi tersebut. Nah, untuk para lansia ataupun mereka yang punya komorbid tadi, kalau memang belum tercatat di dalam aplikasi Peduli Lindungi, silahkan datang secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan layanan vaksinasi booster ini. Tapi ingat, mereka yang sudah minimal 6 bulan sebelumnya melengkapi dosis 1 dan dosis kedua. Artinya walaupun tidak terdata, masih tidak keluar tiketnya di Peduli Lindungi, masih bisa datang untuk mengklaim booster itu ya, Dok ya? Betul, tapi sudah lebih dari 6 bulan ya, Ya. Nadia, dari dosis lengkapnya. Oke, kita lihat mengenai capaian vaksinasi di Indonesia yang mungkin saat ini tidak merata. Bagaimana dengan daerah yang capaian vaksinasinya rendah? Ini apakah dengan adanya vaksinasi booster ini tidak menimbulkan polemik baru begitu? Seperti akan munculnya varian-varian COVID-19 yang tidak terkendali. Mengingat menurut Dirjen WHO, ketimpangan dunia dalam distribusi vaksin ini justru memunculkan varian COVID-19 yang baru, Dok. Iya, tentunya penyelesaian vaksinasi dosis pertama yang kita tahu ini masih sekitar 18% lagi ya masyarakat yang belum mendapatkannya, dan dosis kedua yaitu 43% lagi, ini tetap kita prioritaskan. Pelaksanaan vaksinasi booster ini pun juga harus sesuai dengan kriteria. Jadi kabupaten kota yang sudah mencapai dosis 1 sebesar minimal 70% itu untuk seluruh sasaran, dan juga capaian dosis 1 pada lansia itu minimal 60%, itulah yang sudah bisa memulai vaksinasi booster. Untuk daerah-daerah lain yang belum mencapai 70% dan 60% pada lansia dosis 1-nya ini tentunya tidak bisa melaksanakan vaksinasi booster ini, karena kita tidak akan disuntikan vaksinnya untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini. Nah, artinya daerah-daerah yang belum mencapai target dosis pertama 70% ataupun dosis pertama lansia 60%, itu tetap harus memprioritaskan untuk mengejar target tersebut. Supaya tadi kita lebih rata dalam hal vaksinasinya. Tapi kita perlu ingat bahwa masyarakat yang sudah lebih dari 6 bulan yang lalu mendapatkan dosis lengkap, kita tahu memiliki resiko penurunan efikasi vaksin. Selain itu, adanya ancaman baru, maka proteksi harus segera diberikan. Jadi memang simultan kita lakukan ya secara bersamaan untuk memberikan perlindungan proteksi terhadap yang sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksinasi, sambil
yang belum divaksin segera kita kejar untuk kita percepat pelaksanaannya. Baik, ini selanjutnya pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan warga mengenai jenis vaksin, Dok. Apakah vaksin booster bisa berbeda dengan pemberian vaksin lengkap di dosis pertama dan kedua? Bagaimana skema vaksin homologus dan juga heterologus yang diterapkan pemerintah? Iya, jadi kita tahu dari studi yang dilaksanakan di Chile ya, ini terutama di mana membandingkan vaksinasi yang dilakukan kombinasi antara vaksin AstraZeneca dengan vaksin mRNA Pfizer, apakah kemudian dosis ketiganya menggunakan vaksin yang sama untuk AstraZeneca dan untuk Pfizer juga vaksin yang sama atau menggunakan kombinasi ya. Dari data yang didapatkan bahwa dengan menggunakan vaksin dengan kombinasi ya, artinya kita dapatkan heterolog ya kita sebut, artinya vaksin pertama dan kedua itu berbeda dengan vaksin ketiga, di mana misalnya vaksin AstraZeneca itu adalah vaksin pertama kedua, kemudian di booster dengan vaksin mRNA atau AstraZeneca sendiri, di mana ketahui kalau kemudian vaksin ketiganya itu berbeda, maka didapatkan efikasi yang lebih besar, yaitu 61-91%. Sementara kalau kemudian diberikan dengan vaksin yang sama, AstraZeneca itu hanya 41-89%. Sementara juga kalau yang mRNA itu homologus itu hanya 69-90%. Nah, oleh karena itu, selain data yang tadi dan juga ada satu studi yang kita lakukan dengan UNPAD dan UI, itu didapatkan data bahwa dengan menggunakan vaksin yang berbeda dosis ketiganya itu terdapat peningkatan titer antibodi yang sangat signifikan ya, dari awalnya itu hanya angkanya jumlahnya 2.000-an itu menjadi 8.000-an. Nah, oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk dua jenis vaksin yang di awal kita gunakan, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, maka vaksin ketiganya ini yang kita sebut sebagai heterologus. Heterologus ini artinya vaksin ketiganya berbeda. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan Sinovac 2 kali itu akan bisa mendapatkan vaksin ketiganya adalah Pfizer ataupun AstraZeneca. Sementara orang yang mendapatkan AstraZeneca itu bisa mendapatkan vaksin ketiganya adalah Moderna. Dan dosis vaksinnya ini hanya setengah dari dosis yang pernah kita berikan untuk dosis 1 dan 2. Karena dari hasil kajian juga, ini juga hasilnya sama, pemberian setengah dosis maupun 1 dosis. Baik dok, ini mengenai KIPI, apakah booster vaksin ini berpotensi menimbulkan KIPI bagi penerima yang vaksin sebelumnya juga mengalami KIPI begitu? Ya, dari studi yang tadi kami sampaikan ya, baik studi negara Chile maupun negara-negara lain, serta studi yang kita lakukan di UI UNPAD dan Litbangkes, itu umumnya gejala yang timbul adalah reaksi lokal ya. Sistemik itu dikatakan hanya berupa nyeri kepala dan rasa lelah ya. Namun ini sifatnya derajatnya ringan dan hilang dalam 1-3 hari. Sementara itu kejadian berat lainnya seperti gangguan daripada jantung itu dilaporkan ya, tetapi dikatakan bahwa kejadian ini masih lebih kecil dibandingkan kejadian yang memang bukan disebabkan oleh vaksin. Sehingga tentunya dari sisi efek samping, dan kita juga sudah melakukan ya pemberian vaksinasi dosis 1, dosis 2, baik untuk vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna, KIPI ini angkanya sangat kecil dan dilihat dan dikaji oleh ITAGI bahwa manfaat untuk artinya dari rasio risk dan benefitnya masih lebih tinggi benefitnya. Oleh karena itu direkomendasikan tetap untuk mendapatkan vaksinasi untuk menambah proteksi kita. Terima kasih Dokter Nadia atas penjelasannya. Kita semua berharap bahwa dengan booster ini bisa membuat masyarakat Indonesia juga lebih kebal gitu terhadap virus ini, dan juga semoga programnya berjalan dengan lancar. Selamat siang Ibu. Sama-sama. Terima kasih.